Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, bapak ibu sahabat pendengar dimanapun anda semua berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kembali dalam kajian Islam ilmiah Barokah Pagi hanya di saluran dakwah Radio Hang 106 FM Batam dan saluran Hang TV. Kami menyapa anda kaum muslim dan muslimah, bapak ibu pemerhati dakwah dimanapun anda semua berada. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua pada pagi hari ini dan di setiap saatnya. Kembali kita semua akan belajar bersama dalam kajian Islam ilmiah di pagi hari ini. Dan khususnya di hari Jumat pagi kita akan belajar bersama guru kita semua yang sama-sama kita muliakan karena Allah, Al-Ustaz Rahmat Hunidain Hafizullah Ta'ala. Dan insya Allah pada pagi hari ini dalam rangkaian Barokah Pagi, Al-Ustaz akan membawakan pengajian. Dan khususnya pada pagi hari ini judul yang Al-Ustaz akan bawakan kepada kita semua dalam bimbingan ilmu Islam yaitu beragama kok kelewat. Nah, apa dan bagaimana beragama kok kelewat itu nanti akan kita simak bersama dalam kajian Islam ilmiah Barokah Pagi pada pagi hari ini. Kami mengundang bapak ibu sahabat pemerhati dakwah dimanapun anda semua berada. Selain menyimak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini, kami mengajak mari ikut serta dengan kami. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Kirimkan saja pertanyaan berkenaan dengan ilmu Islam sebanyak-banyaknya maupun yang berkenaan dengan Al-Ustaz akan sampaikan nantinya kepada kita semua. Silakan berinteraksi pada nomor 081803106106. Mari kita simak kajian Islam ilmiah Barokah Pagi Radio Hang 106 FM Batam dan saluran YouTube Hang TV pada pagi hari ini bersama guru kita Al-Ustaz Rahman Hunidain Hafizullah Ta'ala dengan tajuk beragama kok kelewat. Silakan Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa benar-benar menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sejatinya tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih lurus daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih istiqomah, tidak ada yang lebih moderat, tidak ada yang lebih pas dan tepat daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali manusia-manusia mengklaim sebagai orang yang paling moderat. Namun sejatinya moderat itu bukanlah menurut pendapat kita masing-masing. Moderat itu ada standarnya, ada ukurannya. Maka marilah kita memahami seperti apa sebenarnya beragama yang tepat, beragama yang benar, sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka kita akan gali pada kesempatan ini dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, "Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab." Ini panggilan kepada al-Yahud dan Nasoro. Ahli kitab itu mereka, al-Yahud dan Nasoro. Jadi dari dulu sejak ayat ini turun, mereka dipanggil sampai sekarang, sampai kiamat. Kalau masih ada Yahud dan Nasoro, masih dipanggil oleh ayat ini. Ini panggilan untuk mereka semuanya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. La taghlu fi dinikum, jangan ekstrim dalam agama kalian, jangan kelewatan dalam beragama kalian, jangan berlebihan, jangan melampaui batas dalam beragama. Kemudian wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan kalian berkata tentang Allah kecuali benar. Ya, jadi ini berkaitan contoh sikap hulu. Ya, hulu dalam beragama adalah berbicara tentang Allah dengan perkataan yang tidak benar. Dan banyak sekali ya, sikap-sikap ekstrim, sikap-sikap hulu melampaui batas dalam beragama yang mudah-mudahan kita bisa kaji, kita perdalam dalam kesempatan ini agar kita bisa menghindarinya, agar kita beragama tidak kelewat. Makna hulu di dalam agama. Jadi di sini Allah mengatakan la taghlu fi dinikum, jangan berlebihan dalam kalian beragama. Jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Jadi beragama itu ya
yang biasa-biasa saja gitu. Jangan yang berlebihan. Jangan yang dibuat-buat, jangan ngarang-ngarang dalam beragama. Agama itu cukup mengikuti Rasulullah. Yang paling sederhana itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu para salaf diantaranya mereka mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti, jangan kalian membuat hal baru. Itulah cara beragama yang betul, ya. Jadi segala perkara yang ditambah-tambahkan ke dalam agama ini itu adalah hulu. Itu adalah melampaui batas, itu berlebihan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa makna hulu dalam agama? Al-hulu secara bahasa dia adalah az-ziyadah fi syai', tambahan pada sesuatu. Wal ifrat fihi, berlebihan di dalamnya. Wa tasyaddud, ekstrim. Wa mujawazatul haddi al-masyru', dan melampaui batasan yang disyariatkan. Itulah makna hulu secara umum. Kemudian al-ghulu fid din, adapun ghulu dalam agama, huwa tasyaddud fihi, berarti ekstrim dalam beragama. Sikap ekstrim, ini banyak ekstremis ya, yang mereka beragama tapi ekstrim, melampaui batas. Wa ziyadah malam yashra'hullah, dan menambahi apa yang Allah tidak syariatkan. Itulah ekstrim. Bid'ah dalam kata lainnya ya, tambahan dalam agama yang tidak Allah syariatkan. Itu adalah sikap ekstrim. Kemudian dan juga tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadidhu al-jafa, lawan dari ghulu adalah al-jafa. Kalau al-jafa itu meremehkan, ya, tidak peduli, mengabaikan, menyia-nyiakan, itu namanya al-jafa. Kalau ghulu berlebihan, melampaui batas. Kalau jafa meremehkan, mengabaikan, tidak peduli kepadanya. Dan sebenarnya jafa ini juga masuk kategori hulu, masuk kategori berlebihan, tapi berlebihan yang ke bawah. Jadi ada berlebihan ke atas, ada berlebihan ke bawah. Jadi berlebihan dalam melakukan atau berlebihan dalam meninggalkan. Itulah hulu. Jadi semua adalah sikap ekstrim. Jadi ekstrim itu kalau di kita dulu ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau dalam agama itu ada ekstrim atas, ada ekstrim bawah. Yang paling baik adalah moderat, pertengahan. Itulah al-wasatiyah. Ajaran Islam ini wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang moderat. Wan naqsu fid din, jadi kurang dalam beragama, itu lawan dari hulu. Jadi dua-duanya adalah ekstrim, ya, baik yang berlebihan maupun yang meremehkan, yang kurang dalam menjalankan ajaran Islam, itu semuanya adalah sikap ekstremis, ya, sikap para ekstrim yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beragama itu harus pertengahan, beragama itu mengikuti contoh yang paling baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nash'atul ghulu fid din, pertumbuhan ghulu dalam agama. Nasya'al ghulu fid dini min ahdi qaum Nuh. Jadi ternyata sejarah ghulu ini sudah sejak zaman Nabi Nuh ya, sudah sangat tua ya. Di masa kaumnya Nuh alaihissalam, haitsu walau bisolihin, di mana mereka ghulu terhadap orang-orang soleh. Mereka memiliki sikap yang melampaui batas terhadap siapa? Orang-orang soleh. Ya, jadi dulu ada orang-orang soleh yang terkenal di masa kaumnya Nabi Nuh, ya, seperti Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5 orang soleh yang kebetulan mereka meninggal hampir bersamaan. Jadi berkabung massal ya, seluruh dunia Islam saat itu berkabung, mereka sedih luar biasa. Akhirnya demi mengenang jasa dan kebaikan mereka, agar anak cucu tidak lupa dengan kebaikan mereka, setan membisikkan kepada mereka untuk membangun tugu-tugu peringatan, ya, dibangun patung-patung untuk apa? Mengingat mereka. Jadi hanya sekedar monumen-monumen untuk mengingat jasa-jasa mereka. Dibangunlah. Itu bisikan setan. Begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hatta idab halaku wa nusyal ilm, sampai ketika mereka meninggal, orang-orang yang membuat patung itu, generasi itu sudah habis, kemudian ilmu sudah dilupakan,
Maka setan mewahyukan lagi, memberikan bisikan lagi kepada generasi berikutnya, inilah Tuhan-Tuhan bapak-bapak kalian. Akhirnya disembah. Nah itu, terjadinya syirik pertama kali di dunia di masa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu gara-gara apa? Sikap gulu melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Ya, mengkultuskan orang-orang soleh. Jadi mengagungkan berlebihan terhadap orang soleh, melebihi kadar yang dibolehkan. Ya, dengan membuat patungnya, kemudian sampai lama-lama apa? Disembah. Jadi jangan katakan kan hari ini orang cerdas, nggak kayak dulu. Ini tidak sedikit orang yang menganggap kita ini lebih cerdas daripada orang dulu. Ini tidak selamanya benar ya. Ternyata kecerdasan itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan dalam beragama ya. Mungkin orang cerdas dalam masalah teknologi, tapi ternyata tidak paham juga dalam masalah agama ya. Jadi mungkin orang bilang sekarang nggak ada sekarang orang menyembah patung. Mana ada orang menyembah patung. Mereka sebenarnya entah pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu ya. Sebenarnya masih banyak orang yang menyembah patung dan juga simbol-simbol yang lainnya. Ya, banyak sekali. Sementara agama ini tidak mengajarkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mungkin mengklaim itu buktinya orang Islam menyembah Ka'bah. Tidak, kami tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah ini hanya satu titik pusat untuk kita beribadah kepada Allah agar kita tidak kacau dalam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sebagai pemusat tempat kiblat kita, tidak untuk apa? Kita menyembah Ka'bah sama sekali. Ya. Bukan karena itu perwujudan dari Allah atau lain sebagainya, tidak. Itu hanya rumah Allah ya. Itu hanya disebut sebagai rumah Allah. Semua masjid juga rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu yang terjadi pada kaumnya Nuh alaihissalam, sampai akhirnya mereka menyembah patung-patung itu. Wa asyraku hum ma'allah, dan mereka menggabungkan mereka bersama Allah dalam beribadah. Wantaqala ba'da dzalika ila ahlil kitab. Kemudian akhirnya berpindah hal itu setelah itu kepada ahli kitab. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahud berkata Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Dan orang Nasara juga mengatakan Al-Masih anak Allah. Begitu Allah ceritakan. Ini juga gulu terhadap orang soleh. Uzair juga orang soleh. Nabi Isa juga orang soleh. Ini manusia biasa, tapi dianggap sebagai anak Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Wah, kathural hulu fin nasara khosotan, dan banyak sekali hulu pada Nasara secara khusus. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab. Khususnya Nasara ya. Aslinya Yahud dan Nasara, tapi di sini khususnya Nasara. La taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan dalam beragama, jangan kelewat ya. Beragama itu jangan kelewat. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan berkata tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Karena Isa Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah, utusan Allah, bukan anak Allah ya. Dia hanyalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah yang Allah ciptakan dengan kalimat kun ya. Alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam langsung ke dalam rahimnya. Wa ruhun minhu, dan ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah tegaskan. Jadi sikap kalian menganggap Isa itu anak Allah itu adalah gulu ekstrim ya, itu berlebihan melampaui batas. Hati-hati, ini pelajaran buat orang Islam. Jangan sampai kalian berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih buruk lagi, berlebihan kepada orang-orang soleh yang derajatnya jauh di bawah Nabi Muhammad SAW. Sampai kepada tingkat sebagian kaum muslimin ada yang meyakini ada derajat wali yang lebih tinggi daripada Nabi. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah kesesatan yang nyata. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 77, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Ini juga
penegasan ya pada ahli kitab, dan larangan terhadap ahli kitab ini pelajarannya adalah bagi kita, karena Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Ketika melarang ahli kitab itu artinya larangan juga untuk kita. Pasti tidak mungkin ahli kitab dilarang kemudian kita dibolehkan. Ini mustahil. Allah itu tidak pelin-pelan ya. Rob kita ini maha benar dengan segala firman-Nya, maha adil, dan tidak mungkin mencela-mencela seperti manusia. Qul, katakan ahli kitab, jangan kalian hulu berlebihan dalam agama kalian, jangan kelewatan. Ghairul haqqi, yang tidak benar. Ya, semua bentuk kelewatan tentu tidak benar ya. Ini sifat kasyifah namanya ya, sifat yang menyingkap hakikat sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 27, "Tsumma qaffayna ala atharihim." Kemudian kami ikutkan di belakang mereka, peninggalan mereka, birusulina, dengan rasul-rasul kami, wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Kemudian kami ikutkan dengan Isa bin Maryam. Dan ini Isa bin Maryam ini nabi terakhir dari Bani Israel. Wa atainahu al-Injil. Kemudian kami datangkan kepada Isa al-Injil ya sebagai kitab sucinya. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu. Dan kami jadikan di dalam hati-hati orang-orang yang mengikutinya ra'fatan. Rasa kasihan, belas kasih sayang ya, belas kasih dan sayang itu maksudnya. Ra'fatan wa rahmah, dan kasih sayang. Warahbaniyatada'uha, sementara rohbaniyah, kerahiban atau biksuitas yang mereka bid'ah, yang mereka ada-adakan, yang mereka buat-buat. Jadi ini kebid'ahan ahli kitab. Di antaranya apa? Membuat agama rohbaniyah. Itu ajaran yang tidak diajarkan oleh Isa bin Maryam. Jadi awal mula kesesatan agama-agama sebelum kita juga gara-gara apa? Kebid'ahan. Maka dari itu Nabi SAW banyak sekali mewanti-wanti umatnya dari bahaya kebid'ahan. Ya, namun sayang sekali ada sebagian kaum muslimin yang justru antipati dengan kata bid'ah, alergi mendengar kata bid'ah. Ini sangat berbahaya ya. Ini kata yang syar'i dari Rasulullah SAW, yang Nabi menegaskan berulang kali setiap Jumat minimal. Nabi selalu mengatakan kullu bid'atin dolalah. Kalau nggak penting ngapain diulang-ulang gitu. Nabi mengulang itu karena sangat pentingnya. Kerusakan agama sebelumnya udah nyata gitu, dan umat Islam pasti akan mengikuti umat yang sebelumnya, yaitu al-Yahud dan Nasoro. Jadi itu adalah bid'ah yang mereka buat-buat, rohbaniyah, kerahiban. Jadi nggak mau nikah dan sebagainya ya, itu terjadi. Dan itu bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa? Ma katabnaha alaihim, kami tidak tetapkan hal itu atas mereka. Ya, kami tidak wajibkan hal itu atas mereka. Illa ibtigha'a ridwanillah. Ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali kami hanya ingin mencari ridha Allah. Begitu kata mereka. Kami melakukan kerahiban itu untuk mencari ridha Allah, tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua niat baik itu diridhoi oleh Allah kalau caranya tidak sesuai yang Allah ajarkan. Sumantaqala ba'da dzalika ila hadil ummah. Baru setelah itu berpindah kepada umat ini, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembenar dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatabi'unna sunana man kana qablakum, benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Masya Allah ya. Umat Islam akan membebek, membiuh, mengikuti, membuntuti umat yang sebelumnya. Dalam hal apa? Kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Hikmah min nahyi ahlil kitabi fil Qur'anil Karim anil ghuluwi fid din. Hikmah dari larangan terhadap ahli kitab dari sikap ekstrim dalam beragama. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ahlul kitabi, Allah melarang ahli kitab fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Quran, anil ghulu fid dini, dari sikap ekstrim dalam beragama, tahdhiron lahum, sebagai peringatan bagi mereka, wa tahdhiron aidon lihadil ummah, dan juga peringatan bagi umat ini ya. Peringatan bagi kita umat Islam, minal ghuluwi fid dini, dari kelewatan dalam beragama sampai kelewat.
Wa suluku maslaka ahli kitab, dan dari menempuh jalannya ahli kitab. Kita dilarang memang. Tidak boleh mengikuti jalannya ahli kitab. Walida, oleh karena itu, nahnu naqulu fil Fatihah, kita senantiasa membaca dalam Al-Fatihah dalam salat setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kuberi nikmat kepada mereka, para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai, yaitu al-Yahud dan yang semisalnya. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, yaitu Nasara dan yang semisal mereka. Ai nad'ullaha bisalama, artinya kita berdoa pada Allah dengan keselamatan, min tariqil yahud, dari jalannya orang-orang Yahud yang mereka mengetahui kebenaran tapi meninggalkan. Nah, ini gulu dalam meremehkan agama. Ini orang-orang Yahud. Wa min tariqin Nasara, dan dari jalannya Nasara, alladzina abadullaha ala jahlin wa dalalin, yang mereka semangat beribadah pada Allah tapi di atas kebodohan dan kesesatan. Ini gulu dalam amalan tapi meremehkan ilmu. Kalau Yahud, gulu dalam ilmu tapi meremehkan amal. Jadi dua-duanya hulu, ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kaum muslimin dari dua keburukan itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian sanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Ibna Maryam. Lihat, Nabi sudah mewanti-wanti ini, dan ini pasti akan terjadi, ya, karena umat Islam pasti mengikuti umat-umat sebelumnya. Innama ana abdun, aku hanyalah hamba, faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Berikutnya tentang pembagian hulu dalam agama. Hulu dalam agama terbagi dua. Bagian yang pertama, al-hulu fil akidah, ya, ekstrim dalam akidah. Seperti perkataan Yahud, Uzair anak Allah, atau orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Maha tinggi Allah dari perkataan mereka dengan ketinggian yang besar. Dan juga seperti perkataan sebagian mereka kepada Nabi SAW, anta sayyiduna wabni sayyidina, wabnu sayyidina, engkau adalah tuan kami dan pemimpin, dan anaknya pemimpin kami. Ini juga sikap hulu. Rasulullah marah saat itu ketika disebut begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, qulu bi qaulikum, ucapkan dengan perkataan kalian yang biasa gitu. Au bi ba'di qaulikum, atau sebagian perkataan kalian. Wala yastajriyannakum, jangan sampai menyeret kalian asyaiton, setan. Jadi kalian diseret setan kalau seperti itu, kelewat. Innama ana abdun, aku hanyalah hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakan hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Rasul saat itu dipanggil Sayyid nggak mau gitu. Hari ini masih banyak orang yang memanggil beliau sebagai Sayyid, Sayyidina Rasulullah. Kalau sebenarnya sekedar mengucapkan begitu, insya Allah tidak terlalu berat ya larangannya. Tapi ketika digabungkan dengan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah, ini yang menjadi lebih berat. Kenapa? Karena sholawat yang terbaik ajaran Rasulullah. Ketika ditambah-tambahi, itu masuk kategori perkara yang dilarang oleh Rasulullah, karena Rasul secara umum melarang segala tambahan dalam agama. Jangan merasa ajaran kita lebih bagus daripada ajaran Rasulullah SAW. Mana buktinya, mana dalilnya? Dalil-dalil umum itu nggak cukup untuk menghukumi perkara yang khusus. Kemudian, wa min hada, termasuk hal ini adalah perkataan Al-Busairi dalam Al-Burdah, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling dermawan, mali man aludu bihi, tidak ada bagiku orang yang aku berlindung kepadanya siwaka, selain engkau. Jadi berlindung kepada Nabi SAW. Masya Allah, ini luar biasa, ini kesyirikan jadinya. Indah hululil hadithi al-amimi, ketika terjadi kesulitan yang merata. Jadi berlindung kepada Nabi SAW. In lam takun fi ma'adi akhidan biyadi,
Kalau engkau ketika kebangkitanku tidak mengambil tanganku, fadlan, sebagai karunia, wa illa fakul ya zallatal qadami. Kalau tidak maka katakan, wahai orang yang tergelincir kakinya. Fa inna min judika, sesungguhnya di antara kedermawananmu, ad-dunya wa darratuha adalah dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi dunia seisinya ini kedermawannya Nabi Muhammad SAW. Ini ekstrim, ya. Ini gulu namanya. Ini berlebihan, ya, yang sampai mengatakan dunia ini diciptakan dari nurnya Muhammad SAW. Ini dari mana? Mana dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau ada, bisa jadi dalil yang dibuat-buat, ya. Itulah sebab kerusakan agama, ya, ketika orang-orang membuat hadis palsu kemudian dipercaya, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi dunia ini kedermawanan Allah, bukan kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Makanya di situ ketika sudah menyematkan sifat Allah kepada makhluk, di sini Nabi Muhammad SAW, inilah sikap gulu, ekstrim, ya, berlebihan. Yang Nabi sudah larang dari dulu. Jangan kalian menyanjungku berlebihan. Seperti orang Nasoro berlebihan menyanjung Isa bin Maryam. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu, nih kata beliau masih, ilmu lauhi awal kolami adalah ilmu lauh dan kolam, pena, takdir. Jadi disebut Nabi mengetahui takdir. Masya Allah. Ini menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, kul lau a'lamul ghaiba mamas aniyasu wa ma wastaksartu minal khair wa mamas aniyasu. Katakan Muhammad, jika aku tahu perkara gaib, perkara yang akan terjadi, ilmu takdir, maka apa? Aku tidak akan pernah tertimpa keburukan sama sekali. Ya. Aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan pernah tertimpa keburukan sama sekali. Kenyataannya bagaimana? Rasul tertimpa keburukan. Rasul terkena tombak di giginya patah, ya. Kemudian sobek kepalanya dan sebagainya dalam jihad ma'ruf, ya. Silakan baca sejarahnya bagaimana kejadian yang menimpa Rasulullah. Kalau Rasul itu tahu perkara gaib, nggak akan terjadi itu. Wa mamasannya tidak akan aku tertimpa keburukan sama sekali. Ya, ini jelas sikap wulu, ya, ekstrim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min dzalika al-ghulu bi alil bait. Termasuk hal itu adalah sikap berlebihan terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tidak sedikit, ya. Inilah yang dilakukan oleh kaum Syiah, orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam tapi menjauhi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama yaf'alu Rafidah, ya, seperti yang dilakukan oleh Rafidah, akhzahumullahu ta'ala, wal ghulu bisolihin, termasuk juga hulu terhadap orang-orang soleh. Ini banyak dilakukan oleh kaum tasawuf. Wa tawaf haula kuburihim, kemudian bahkan sampai tawaf di sekitar kuburan orang soleh, atau iktikaf di sekitar kuburan orang soleh, atau ibadah, berbagai macam ibadah dilakukan di sekitar kuburan orang soleh. Ini sama sekali bukan dari Rasulullah, bukan dari ajaran Islam. Kama yaf'alu ghulatul mutasawwifah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf ekstrim, wa ghairihim, dan selain mereka, fi katsirin minal biladil islamiyah, di kebanyakan negeri-negeri Islam. Dan memang sudah banyak, ya. Penyimpangan sudah banyak, merajalela, merata. Makanya kebenaran itu agak sepi sehingga orang takut untuk mengikuti. Itu bagian pertama dari hulu, yaitu dalam akidah. Kemudian yang kedua, al-hulu fil amal. Sikap ekstrim dalam beramal, dalam amalan yang dohir. Karuhbaniyati Nasoro, seperti tadi contohkan dalam Al-Quran, yaitu rohbaniyahnya Nasoro. Kerahiban dalam Nasoro. Kerahiban itu artinya ibadah nggak mau nikah gitu, nggak mau dunia, seperti biksu. Ini sebenarnya diambil dari ajaran biksuitas dalam Buddha, ya. Diambil oleh Nasoro kemudian diadopsi oleh tasawuf, ya, dalam Islam, ya. Naudzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 27, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Wa min hadha ma aradahu Utsman ibn Mad'un
Wa man ma'ahu radhiyallahu anhum minatabattul. Ya, termasuk perkara ini adalah apa yang dilakukan oleh Utsman bin Maz'un dan juga orang yang bersamanya berupa apa? Tabattul. Ya, fokus beribadah, tidak mau menikah, ya, dengan siam dan qiyam, ya. Kemudian meninggalkan nikah, meninggalkan istri, nggak mau nikah maksudnya, bukan meninggalkan istri. Walidha qala lahum. Oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada mereka, antumul ladzi qultum kada wa kada, kalian yang mengatakan begini dan begini. Amma wallahi, demi Allah kata Rasul, inilah atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Aku adalah yang paling takwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Jadi siapa yang lebih hebat dari Rasulullah? Tidak ada. Wa ini asumu wa uftir. Dan aku puasa, tapi aku juga berbuka. Tidak puasa sepanjang tahun. Wa akumu wa anam. Aku berdiri sholat malam dan aku juga tidur. Tidak sholat semalam suntuk. Ya, jadi mereka ini 3 orang ya, berazam untuk puasa terus. Yang satu ingin sholat malam terus gitu, nggak mau tidur. Yang satu beribadah terus, nggak mau nikah. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa atazawwajun nisa, dan aku menikah, bahkan menikahi para wanita, nggak cuma satu. Kemudian apa kata Rasul? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Apa maksudnya itu? Bukan golongan Rasulullah, bisa jadi bukan orang Islam, bisa jadi ya ketika memang dia membenci ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati kaum muslimin, beribadah itu bukan asal mengikuti selera, karena itu adalah menyembah nafsu namanya. Tapi beribadah itu mengikuti wahyu, mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada naha Sallallahu Alaihi Wasallam an saumid dahar. Makanya Rasul melarang dari puasa sepanjang tahun ya, dan juga sholat semalam suntuk setiap malam. Wa bayyana anna afdalas siyam wal qiyam. Beliau juga menjelaskan bahwa sebaik-baik siam dan qiyam adalah siamnya Daud dan qiyamnya Daud alaihissalam. Karena yanamu nisfal lail, beliau tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiga malam dan tidur lagi 1/6 malam yang terakhir. Kemudian beliau berpuasa pada 1 hari dan berbuka pada hari berikutnya. Itulah yang dikenal dengan saum Daud, siam Daud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar ibni Amr bin al-As radhiyallahu anhuma dalam mengkhatamkan Al-Qur'an. Jadi Abdullah bin Amr itu mengkhatamkan Quran setiap 3 hari sekali khatam terus gitu. Atau bahkan setiap malam ya, wallahu alam. Iqra'hu fi salas wa la tazid ala dzalik. Ini Nabi membatasi, baca dia dalam 3 hari, jangan lebih cepat dari itu ya. Belum mengkhatamkan setiap malam sebelumnya, dilarang oleh Rasulullah. Ini berlebihan, ini hulu dalam beragama. Cukup 3 kali, 3 hari sekali itu khatam. Itu yang paling bagus ya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga penting bagi kaum muslimin, pelajaran bagi kita. Ketika ada larangan berlebihan, bukan berarti terus meremehkan. Ini namanya menggulu melampaui batas dalam meremehkan. Itu kan dilarang membaca Quran cepat-cepat, mendingan saya nggak pernah baca Quran gitu. Ini salah besar, bukan begitu caranya. Jadi baca Quran khatam 3 kali sekali, itu batasan yang diberikan oleh Rasulullah. Yang lebih cepat dari itu melampaui batas. Yang kurang dari itu masih dibolehkan, tidak masalah. 7 hari sekali itu yang paling banyak dilakukan oleh para salafus soleh. Mereka menghatamkan Quran sepekan sekali. Nah kalau kita setahun sekali aja nggak khatam, itu meremehkan namanya ya. Makanya manusia itu kalau nggak pertengahan pasti ekstrim. Ekstrim berlebihan atau ekstrim meremehkan. Coba ambil jalan tengah, itulah yang terbaik. Beragama itu yang sedang-sedang saja gitu, yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Jadi Nabi mengatakan jangan melebihi itu, jangan lebih cepat dari 3 hari sekali. Kenapa? Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man yaqra' Qur'an aqal min salas lam yafqahu. Siapa yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, dia tidak faham. Berarti dia membaca doang, tidak mau tadabbur. Kalau kita membaca sambil mentadabburi, memahami maknanya, pasti butuh waktu lebih dari 3 hari. Bahkan kita sebagai orang ajam yang tidak faham bahasa Arab rata-rata, itu nggak bisa sekali baca langsung paham. Itu harus baca artinya, harus baca tafsirnya.
Nah, itu butuh waktu lebih panjang lagi. Dan membaca Quran dengan tadabbur itu jauh lebih tinggi pahalanya dibanding baca Quran tanpa mau memahaminya. Wa min hada, termasuk perkara ini, majaa fi qissati Abi Darda, apa yang datang dalam kisahnya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Ketika Salman menziarahi Abu Darda, ternyata beliau mendapati Ummu Darda mutabaddilah, ya, dalam keadaan ya tidak berselera gitu, sepertinya nggak mau bersolek untuk suaminya. Wasa'alaha, maka Salman bertanya kepadanya, maka dia menjawab, akhuka Abu Darda, saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajah, dia nggak butuh kepada dunia, nggak butuh istri lagi, dia ibadah doang, saya nggak pernah disentuh sama sekali gitu. Ya, fa'angkara alaihi Salman, maka Salman pun mengingkarinya dan berkata kepadanya, innali rabbika alaika haqqan, Rob kamu atas dirimu punya hak untuk diibadahi. Walizaujika alaika haq, istrimu atas dirimu juga punya hak yang harus kamu penuhi, dan itu juga perintah Allah, itu juga ibadah gitu. Jangan dikira ibadah itu cuma ibadah mahdoh, ibadah muamalah itu juga ibadah. Walizaurika alaika haqqan, dan bagi orang yang menziarahimu, kawanmu seperti aku gitu misalnya, taruhlah, itu atasmu juga ada hak, jangan dicuekin. Tamu dicuekin karena sibuk baca Quran misalnya, itu bukan orang yang mulia seperti itu. Wa a'ti kulladzi haqqin haqqahu, dan berikan kepada setiap yang berhak sesuai dengan haknya. Itu namanya orang yang pertengahan. Itulah agama yang pas, pertengahan. Dan ketika ini Abu Darda masih belum terima, akhirnya datang kepada Rasulullah mengadukan perkataan Salman. Apakah Salman benar atau dia yang benar gitu? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, sodako Salman, benar Salman. Jadi yang betul Salman memang. Setiap orang punya hak, setiap pihak punya hak, maka penuhilah masing-masing sesuai dengan haknya. Begitulah muslim yang terbaik. Bukan yang melakukan sesuatu mengabaikan yang lainnya, ya, berlebihan dalam sesuatu meremehkan yang lainnya, tapi pertengahan dalam segalanya. Maka contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang lebih hebat hidupnya melebihi Rasulullah. Kalau kita mau hebat, ikuti Rasulullah. Kalau kita mau bagus hidup kita, diridai Allah, bahkan dengan keridhaan yang paling tinggi, tidak ada cara kecuali belajar peri kehidupan Nabi, pelajari sirah nabawiyah, pelajari sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, ya, semuanya kita pelajari agar kita bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan kaum muslimin semuanya untuk bisa beragama dengan moderat, beragama dengan pertengahan dan moderat, bukan akal. Ya, moderat itu adalah wahyu. Wallahu a'lam. Masya Allah, baik Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmu Islam yang sangat bermanfaat bagi kita semua, kaum muslimin dan muslimah, sahabat Han dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah telah kita simak kajian Islam Ilmiah Barokah Pagi bersama saluran dakwah Quran dan Sunnah Radio H106 FM Batam, dan juga saluran YouTube Hang TV bersama guru kita Al Ustaz Rahmat Nur Hidayat Hafizullah Ta'ala. Bapak Ibu sahabat pemerhati dakwah dimanapun Anda semua berada, berkenaan dengan beragama kok kelewat seperti yang telah Al Ustaz ajarkan kepada kita semua. Dan kita akan bertanya jawab pada waktu yang tersedia. Setelah ini kami mengundang kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sahabat pemerhati dakwah, silahkan dimanapun Anda semua berada, kirimkanlah pertanyaan sebanyak-banyaknya pada nomor redaksi Radio Hang FM Batam pada nomor 081803106106. Pertanyaan yang hadir pada pagi hari ini Ustadz, ini ada Ibu Nur. Ibu Nur ya, di Malang, Jawa Timur. Masya Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Pertanyaan dari Ibu Nur di Malang, Jawa Timur. Ustadz, apakah benar orang-orang yang melakukan hal-hal yang kita pahami sebagai hal-hal yang diada-adakan dalam agama gitu ya Ustadz, itu tidak akan masuk surga? Nah, apakah itu benar Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan bagus sekali, mewakili
kebingungan sebagian kaum muslimin yang lainnya. Banyak orang mengira bahwa kalau orang dikatakan setiap golongan sempalan itu finar di neraka, itu ada yang mengira, oh berarti mereka mengkafirkan kita katanya. Berarti ini pengkafiran, ini takfir, bukan ya. Karena dikatakan di neraka itu tidak bermakna kekal. Tidak bermakna kekal. Tidak setiap kata-kata di neraka itu menunjukkan kekekalan. Ya. Jadi ini sama seperti perkataan orang yang bermaksiat masuk neraka. Itu tidak bermakna kekal gitu. Tergantung, sebenarnya tergantung ya. Jadi intinya tidak otomatis bermakna kekal. Artinya apa? Ya bisa kekal, bisa enggak. Tergantung apa? Tergantung kebid'ahannya itu. Jadi bid'ah itu ada dua. Ada yang mukaffirah dan ada yang ghairu mukaffirah. Ada yang bisa menyebabkan kekafiran, ada juga yang tidak sampai ke tingkat kekafiran. Tapi semua cabang, semua maksiat itu adalah cabang kekafiran ya. Artinya harus diwaspadai. Semua dosa-dosa itu cabang dari kekufuran. Walaupun tidak sampai tingkat kufur, tapi itu adalah cabangnya. Sebagaimana amal-amal soleh itu adalah cabang keimanan. Jadi bid'ah ada yang sampai tingkat kekufuran. Seperti misalnya tadi bid'ah yang menganggap bahwasanya Allah punya anak misalnya, itu kekufuran. Bid'ah yang sampai menganggap misalnya Allah menyatu dengan alam atau menyatu dengan sebagian orang, itu adalah kekufuran. Bid'ah yang menganggap bahwasanya tidak ada Tuhan misalnya, ya, ini adalah kekufuran. Ya, intinya ada yang sampai ke tingkat kekufuran, ada yang tidak. Atau bid'ah yang mencela Nabi, itu juga kekufuran. Yang menganggap kita nggak perlu lagi mengikuti Nabi, kita punya ajaran yang lebih bagus daripada ajaran Nabi. Keyakinan seperti itu juga kekufuran. Tapi kalau nggak sampai meyakini, dia cuma mempraktekkan amalan-amalan yang dia nggak tahu itu ajaran Nabi atau bukan, karena cuma ikut-ikutan, insya Allah tidak sampai kepada kekufuran. Cuma kalau sampai meyakini bahwa itu ajaran memang bukan dari Nabi, tapi lebih bagus daripada ajaran Nabi, itu yang bisa menjadikan kekufuran. Jadi kembali kepada akidah, i'tiqad, keyakinan. Maka kita nggak bisa menilai. Kalau secara dohir saja kita nggak tahu. Kecuali orang itu mengatakan dengan perkataan yang seperti itu ya, itu bisa jadi kekufuran. Dan kita berlindung dari segala kekufuran, dan kita juga berdoa semoga Allah melindungi kaum muslimin dari segala hal yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Terima kasih Ustadz untuk nasihatnya, juga ilmu yang sangat manfaat, khususnya untuk menanggapi soalan dari Ibu Nur di Malang, Jawa Timur. Terima kasih Ibu untuk soalannya. Insya Allah menjadi ilmu yang sangat berfaedah bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi pertanyaan yang hadir pada pagi hari ini. Kali ini ada Ibu Siti ya. Ibu Siti di Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih Ibu. Jazakumullah khairan. Pertanyaan dari Ibu Siti di Jawa Timur, Ustadz, apa itu tawasul kepada orang soleh, Ustadz? Yang kami ketahui tawasul itu semisal dengan perantara dan sebagainya gitu ya Ustadz. Tapi di sisi lain, sedangkan di Al-Quran Allah katakan bahwa kalau meminta itu hanya kepada Allah, Ustadz. Nah, hubungannya dengan tawasul tadi apakah ada atau bagaimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, barakallahu fikum, insyaallah. Santi, pertanyaan yang bagus sekali. Tawasul di dalam Islam ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan atau bertentangan dengan syariat. Tawasul yang disyariatkan diantaranya adalah tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan asmaul husna, tawasul dengan dengan sifat Allah, tawasul dengan keimanan, tawasul dengan doa orang soleh. Nah, ini yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Bagaimana tawasul dengan orang soleh? Tawasul dengan orang soleh ada dua kemungkinan. Ada yang sesuai syariat, ada yang menyelisih syariat. Bagaimana tawasul dengan orang soleh yang sesuai syariat? Yaitu minta doa kepada orang soleh. Jadi orang solehnya itu masih hidup, karena orang mati nggak bisa berdoa. Jadi datang kepada orang soleh, seperti dulu sahabat, ya Rasulullah doakan. Nah, itu namanya tawasul dengan doanya orang soleh. Umar bin Khattab mengatakan, dulu kami ketika paceklik minta doa kepada Rasulullah, dan sekarang Rasul sudah meninggal, maka kami minta doa kepada Al-Abbas, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Itu namanya apa? Tawasul dengan doa orang soleh. Ya, Umar mungkin secara umum lebih mulia daripada Al-Abbas, tapi Umar merasa ini adalah keturunan atau keluarga Rasulullah, bukan keturunan ya, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau merasa perlu untuk bertawasul dengan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih hidup ya. Makanya setelah Rasul meninggal mereka nggak bertawasul kepada Rasul, padahal kuburan Rasul ada gitu di dekatnya bahkan, tapi nggak bertawasul kepada Rasulullah karena sudah meninggal. Jadi tawasul kepada orang soleh itu adalah ketika masih hidup. Berarti tawasul yang terlarang itu apa? Tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal, itu tidak dibenarkan dalam agama ya. Karena tawasul kepada orang soleh itu hanya ketika masih hidup. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi tawasul tidak terlarang semuanya ya, dan tidak juga dibolehkan semuanya, tergantung perinciannya seperti tadi. Tawasul yang dilakukan terhadap orang soleh yang masih hidup itu yang dianjurkan. Jadi minta didoakan, itu namanya tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Adapun tawasul kepada orang yang sudah meninggal, walaupun sesoleh apapun, termasuk Rasulullah, di situ orang yang paling soleh, itu tidak disyariatkan, tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, karena itu perkara yang memang tidak dibenarkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz, untuk nasihatnya juga jawabannya sangat manfaat bagi kita semua tentunya untuk menanggapi soalan dari Ibu Siti ya di Lumajang, Jawa Timur. Barakallahu fikum Ibu, insya Allah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua kaum muslimin dan muslimah yang sedang belajar tentunya pada pagi hari ini bersama Radio Han dan saluran Hang TV. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita bacakan pertanyaan terakhir ini, kami mengingatkan kembali bahwa insya Allah kita semua akan kembali belajar bersama guru kita Al Ustaz Rahman Unidayat Hafizullah Ta'ala pada hari Sabtu dan Ahad setelah sholat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Radio Hang FM Batam di Ruko Mega Legenda 2 Pulau Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Dan pada hari Sabtu esok kita akan belajar bersama Ustaz Rahman Hidayat Hafizullah Ta'ala berkenaan dengan kitab Riyadus Shalihin. Dan pada hari Ahad kita akan belajar berkenaan dengan kitab Syarhus Sunnah lil Muzani. Bagi kaum muslimin dan muslimah di Pulau Batam dan sekitarnya, ayo ramaikan majelis ilmu ini. Yang tidak berada di Pulau Batam tidak masalah, silakan disimak di Radio Hang dan juga di YouTube Hang TV. Dan satu pertanyaan terakhir ini Ustaz, ini dari Bapak Arman. Bapak Arman di Batam Kota ya. Jazakumullah khairan Bapak, ini pertanyaan dari Bapak Arman di Batam Kota. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana ya Ustaz sikap kita dengan siapapun lah ya, entah itu saudara ataupun orang lain gitu Ustaz, yang mungkin menyindir diri kita yang sedang beramal dengan benar gitu Ustadz ya. Misalnya kita datang di majelis taklim tapi kita disindir gitu Ustadz, dengan berbagai macam perkataan gitu Ustadz. Nah ini bagaimana ya Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ketika disindir, bahkan dicela, dimaki, dipukul, di apapun ya, itu bukan hal baru ya. Jangan merasa ini sudah berlebihan sekali ini. Itu masih biasa ya. Artinya apa? Tidak ada seorang pun dari para nabi kecuali diperlakukan seperti itu. Makanya kita harus banyak-banyak mengaca pada kehidupan orang-orang terdahulu ya. Ahlul Haq itu nggak pernah sepi dari dimusuhi. Ahlul Haq tidak pernah sepi dari dihadang, ditentang, dirintangi, bahkan mau dihabisi gitu kalau bisa ya. Karena kehidupan ini kalau tidak mengikuti jalan para rasul, pasti mengikuti jalan setan. Jadi ada iblis memang yang sudah mencanangkan perang sejak dulu kala. Ketika tidak mau sujud kepada bapak kita Adam, iblis itu menantang perang dengan manusia keturunan Adam semuanya, berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia semuanya. Maka nggak usah heran kalau kemudian kita berusaha mengikuti kebenaran, baru mulai ngaji, ini memang berat ya. Baru mulai ngaji sudah disindir, dicemooh, dicaci, dimaki, dibully. Ya itu biasa gitu. Nggak usah heran dengan itu. Ya makanya lebih banyak membaca lagi ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak. Dalam hadis Nabi juga banyak. Dalam tulisan para ulama juga banyak.
Ya, berbekal dengan itu mudah-mudahan kita lebih tegar karena kita tidak sendirian dalam hal itu gitu. Para nabi juga dibunuh. Nabi-nabi Bani Israel banyak sekali yang dibunuh. Ya karena memang jalan kebenaran begitu. Coba lihat di masa awal kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bagaimana? Ya keluarga Ammar ya misalnya dibantai, ibunya Sumayyah ditusuk kemaluannya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian ditindih dengan batu, dijemur di padang pasir sambil disayat-sayat badannya, bahkan dipanggang di atas api sebagai Khobab bin al-Arad. Dan begitu ketika mereka datang kepada Rasulullah, yang Rasulullah saat itu sedang bernaung di bawah bayangan Ka'bah. Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, wahai Rasul, kenapa enggak minta tolong kepada Allah untuk kita? Apa kata Rasul? Sesungguhnya sebelum kalian ada kaum yang mereka dibelah badannya menjadi dua. Ada yang dikuliti, bukan dikuliti, didagingi ya. Jadi dagingnya dikupas dari tulangnya, hidup-hidup. Tapi mereka tidak meninggalkan agama mereka. Walakinnakum qaumun tastajilun. Tapi kalian kaum yang terburu-buru. Gak usah buru-buru, memang begitulah kebenaran gitu. Nikmati saja. Karena itulah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita. Begitu cara Allah untuk mengangkat derajat manusia-manusia yang soleh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan timpakan musibah padanya. Ini banyak orang yang tidak memahami hadis ini atau bahkan mungkin belum tahu. Ya, sering kita dengar man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan padanya agama. Itu juga kebaikan. Tanda kebaikan yang lain adalah apa? Diberi musibah. Jadi kalau kita berjalan di jalan kebenaran kok ada saja musibah berupa cemoohan dari orang lain, itu tanda kebaikan. Allah sayang kepada kita gitu. Allah menginginkan kebaikan pada kita. Apakah tidak layak kita bersyukur? Jadi kebaikan Allah itu tidak boleh dihadapi dengan keluh kesah. Kebaikan dari Allah itu tidak boleh dibalas dengan apa? Kekecewaan. Ya. Tidak boleh dengan sikap yang tidak terima dan sebagainya. Kita justru bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan nikmat yang luar biasa. Semoga dosa-dosaku berguguran. Semoga derajatku ditingkatkan. Kita ingin berkumpul dengan para nabi. Kita ingin berkumpul dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Berteman dengan orang di dunia ini belum tentu baik. Ya, tapi berteman dengan orang-orang soleh di surga nanti itulah segala kebaikan. Apalah artinya kita memiliki teman yang banyak di dunia, memiliki banyak followers di dunia, ya. Tapi kemudian di akhirat kita tidak bersama para nabi. Naudzubillah min dzalik. Bahkan bukan golongan Nabi Muhammad tadi katanya. Ya. Jadi orang yang membenci sunnah Nabi itu bukan golongan Nabi. Karena tidak mau mengikuti sunnah Nabi itu, Nabi sampai bilang begitu, bukan golongan Nabi. Terus di mana tempat kita di akhirat kalau bukan golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini jauh lebih mencemaskan bagi kita daripada sekedar dibully, dikritik, disalahkan, dicaci maki. Itu nggak ada apa-apanya ya. Nggak masalah kita dimusuhi semua orang ibaratnya begitu. Ini bukan nantang-nantang, bukan. Tapi seandainya itu terjadi gitu, itu tidak masalah. Yang penting kita tidak dimusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalah artinya dicintai semua orang, tapi kemudian dibenci oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kebinasaan. Maka jadilah manusia yang mengerti tentang hakikat sesuatu. Pelajarilah ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Dan pahamilah ajaran Rasulullah SAW dengan sebenar-benar pemahaman. Niscaya kita akan menjadi orang yang Allah muliakan. Demikian wallahu a'lam.
Insya Allah. Baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz untuk nasihatnya, juga ilmu yang sangat manfaat, khususnya untuk menjawab pertanyaan terakhir ya pada pagi hari ini dari Bapak Arman di Batam Kota. Jazakallahu khairan Bapak, insya Allah menjadi nasihat yang sangat berguna bagi kita semua. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Bapak Ibu pemerhati dakwah, sahabat pendengar dimanapun Anda semua berada, untuk penyimakan dan keikutsertaan pada pagi hari ini. Dan juga kepada guru kita semua, Al Ustadz Rahman Unhidayat Hafizahullah Ta'ala, jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmu Islam yang sangat berfaedah bagi kita semua, kaum muslimin dan muslimah, khususnya sahabat pendengar Radio Hang dan sahabat penyimahan TV dimanapun Anda semua berada. Sampai jumpa di majelis taklim yang berikutnya. Semoga Allah mudahkan kita semua dan semoga kita semua selalu istiqomah bersama Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.